Kali ini saya akan membagikan cara membuat layer pada gambar AutoCAD setelah pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang layer. Oke, langsung kita buka AutoCAD. Nah, ini adalah lembar kosong untuk mengakses atau membuat layer. Bisa kita klik layer properties ini atau tekan perintah LA pada keyboard lalu tekan enter. Nah, di sini sudah muncul kotak layer properties. Lalu di sini bisa kita buat layer bisa dengan mengklik icon new layer ini atau menekan tombol Alt dan N secara bersamaan atau bisa juga klik kanan di sini pilih new layer seperti ini. Nah, ini ada layer satu yang pertama kita buat nama layer satu ini menjadi garis as. Ketikkan pada keyboard garis as seperti ini. Setelah itu klik di luar sini. Lalu setelah itu kita atur settingan layer garis as ini. Di sini untuk warna garis as ini saya klik di color ini. Lalu di sini saya memilih warna garis as menjadi merah seperti ini. Saya klik warna merah lalu klik OK. Nah, setelah itu untuk line type-nya atau tipe garisnya saya klik di sini lagi dan lalu saya muncul kotak select line type lalu saya klik load. Setelah itu saya memilih garis AutoCAD ISO 02W100 seperti ini. Lalu klik OK. Lalu pilih yang ini AutoCAD ISO 02W100. Lalu klik OK lagi. Nah, setelah itu untuk line weight atau ketebalan garisnya saya biarkan tetap default seperti ini. Sesudah itu saya klik di sini lagi, klik kanan pada mouse di sini lagi saya pilih new layer. Untuk layer yang kedua ini saya beri nama dimensi. Ketik dimensi pada keyboard seperti ini, lalu klik di sini. Nah, untuk pengaturan layernya di sini untuk warnanya saya klik di sini. eh, saya memilih warna putih seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu saya untuk line type tipe garis dan line weight atau ketebalan garisnya. Untuk line type-nya ini saya pilih line type. Saya pilih yang continuous ini. Lalu klik OK. Untuk line weight atau ketebalan garis saya biarkan default. Selanjutnya saya buat lagi layer baru. Klik kanan di mouse. Klik kanan pada mouse di sini. Lalu pilih new layer. Lalu ini saya beri nama layer dinding. Sesudah itu kita klik di sini. Untuk warna layar dindingnya di sini saya klik. Saya memberi warna layar dinding warna silver seperti ini. Lalu saya klik OK. Setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di sini. Pilih lagi new layer. Nah, di sini saya memberi nama layer selanjutnya ini kolom. Lalu kita klik di sini. Setelah itu di sini yang saya rubah adalah warnanya di color kolom ini. Klik di sini lalu saya memberi warna menjadi biru seperti ini. Lalu klik OK. Sedangkan untuk tipe garis dan ketebalan garisnya saya biarkan seperti ini saja, continuous dan default. Lalu setelah itu saya membuat layer pintu dan jendela lagi. Klik kanan pada mouse di sini, lalu pilih new layer. Kita beri nama pintu dan jendela. Oke, kita klik di sini. Setelah itu untuk warnanya kita rubah menjadi misal kuning. Lalu klik
Oke. Sedangkan untuk line type-nya saya tetap biarkan continuous dan line weight-nya saya biarkan default. Selanjutnya saya buat lagi layer text. Klik kanan pada mouse di sini, pilih new layer. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi text seperti ini. Lalu setelah itu saya klik di sini. Lalu untuk warnanya ini saya klik di warna atau color text ini. Saya ganti menjadi warna misal hijau. Setelah itu klik OK. Lalu untuk line type atau tipe garis saya biarkan continuous seperti ini atau garis lurus standar dan line weight atau ketebalan garisnya juga saya biarkan default. Nah, kira-kira untuk kelengkapan denah rumah seperti ini untuk kelengkapan dasarnya dan bisa juga Anda tambahkan layer lainnya sesuai kebutuhan. Di sini saya hanya memberikan contoh berupa layer ini saja. Setelah itu bisa kita tutup kotak layer Properties Manager ini. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat garis as terlebih dahulu. Untuk itu maka kita di drop down layer ini kita klik di sini, kita pastikan layer di garis as seperti ini. Nah, di sini sudah garis as. Lalu kita gambar garis asnya. Misalnya di sini saya menggambar sebuah eh, denah ukuran 6 kali 6. Di sini saya buat rectangle terlebih dahulu, ketik REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik sembarang tempat, asal di sini, lalu tarik garis seperti ini, arahkan misal ke arah seperti ini, lalu masukkan ukuran 600. Di sini saya memasukkan 600 karena saya menggambar dengan skala 1:100 misalnya, lalu ketik tanda koma pada keyboard, lalu tekan lagi angka 600 untuk membuat sisi satu laginya, lalu tekan enter. Nah, ini garis sudah terbentuk, bisa kita perkecil. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini saya pindahkan sedikit kemari. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini, bentuk asnya. Lalu ini karena rectangle adalah garis yang menyatu, kita explode terlebih dahulu. Kita seleksi garis ini, lalu tekan perintah X pada keyboard, lalu tekan enter. Dan garis sudah terpisah. Seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita offset sejauh 300. Di sisi ini, klik di sisi ini, lalu tekan O pada keyboard untuk offset, lalu tekan enter. Masukkan ukurannya 300, lalu tekan enter. Nah, lalu arahkan ke arah sini. Arahkan ke bagian atas, klik di sini. Begitu juga dengan di sampingnya ini, kita klik juga di sini. Lalu ini juga 300, kita arahkan ke arah samping kiri ini seperti ini, lalu kita klik di sini. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan memotong garis yang tidak perlu. Ketik perintah TR atau trim pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Lalu garis ini tidak perlu kita potong seperti ini. Sesudah itu kita tekan enter. Oke, kurang lebih garis asnya misal seperti ini. Ini tidak saya buat lengkap karena hanya sebagai contoh saja. Untuk cara pembuatan denah lengkap bisa Anda lihat pada tutorial saya sebelumnya. Setelah itu kita akan membuat kita akan membuat kolom lagi. Nah, selanjutnya di drop down layer ini kita klik lagi, kita arahkan layernya ke kolom seperti ini. Oke, setelah itu kita buat kolom dengan ukuran 15 kali 15. Ketik REC pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sembarang tempat, tarik ke arah, misal ke arah sini, masukkan angka 15, tekan tanda koma pada keyboard, masukkan lagi angka 15, lalu tekan enter. Nah, ini kurang lebih seperti ini.
Nah, ini sepertinya warnanya agak gelap, kurang terlihat, maka bisa kita ganti saja warna layernya. Kan perintah LA pada keyboard untuk membuka kotak layar properties. Nah, ini bisa dilihat tadi warna layernya biru untuk kolom. Kita ganti, kita klik di warna pada kolom ini, kita ganti menjadi biru muda saja seperti ini. Klik OK, lalu tutup kotak layar properties manager. Nah, maka ini sudah berubah warna menjadi biru muda dan terlihat lebih jelas. Setelah itu ini kita pindahkan, klik di sini lalu ketik perintah M pada keyboard lalu tekan enter. Nah, kita pilih di bagian tengahnya, kita arahkan kemari untuk memindahkan kolom. Kita klik di sini. Oke. Setelah itu kolom ini bisa kita copy lagi, klik di sini, lalu ketik perintah CO pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di tengahnya. Di sini yang memerlukan kolom, misal di sini, lalu di sini, setelah itu di sini, lalu di sini, kita arahkan ke sini, lalu kita arahkan di sini lagi. Ya, pada sudut-sudut bagian garis asnya kita beri kolom. Ya, kurang lebih seperti ini. Sesudah itu tekan escape apabila sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dinding. Untuk garis dinding kita klik lagi pada drop down layer, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke dinding seperti ini. Nah, ini layer sudah terpilih pada dinding. Selanjutnya kita tekan perintah REC lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke mari ke kolom satu laginya di sini kira-kira. Oke, nah ini sepertinya garisnya agak gelap juga. Agar terlihat lebih jelas, kita buka lagi layar properties, tekan LA pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini dinding, kita ganti warna dinding menjadi, ini klik di color dinding menjadi warna silver yang lebih terang seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita tutup kotak layarnya. Nah, sudah seperti ini, sudah terlihat lebih terang. Setelah itu kita buat lagi dindingnya masih di layar dinding ini. Masih kita pilih dinding ini. Ketik lagi perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Kita kita klik dari sini, dari sudut kolom ini ke mari untuk membuat dinding samping. Klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini. Arahkan ke sini untuk membuat dinding bagian depan. Lalu tekan enter lagi pada keyboard. Kita klik di sini. Arahkan ke sini lagi untuk membuat dinding samping. Setelah itu, untuk membuat dinding bagian dalam, kita tekan lagi enter. Ini tidak perlu kita ulang perintah REC-nya karena perintah REC atau rectangle-nya masih bekerja seperti tadi. Lalu klik di sini, lalu arahkan ke mari. Selanjutnya tekan enter lagi, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke mari. Oke, kira-kira seperti ini sudah terbentuk. Lalu untuk membuat objek pada layar-layar lainnya seperti dimensi, pintu dan jendela maupun teks, caranya hampir sama saja seperti tadi. Di sini saya tidak mencontohkan lagi untuk mempersingkat durasi video ini. Apabila Anda ingin melihat cara membuat layer gambar ini secara lengkap atau membuat denah rumah secara lengkap, bisa melihat pada video saya sebelumnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, selain
itu untuk membuat layer ini tidak mesti membuat layernya terlebih dahulu, baru kita masukkan satu persatu objek seperti yang kita buat ini. Bisa juga kita menggambar objeknya terlebih dahulu, nanti baru kita masukkan satu persatu bagian ke dalam layer. Misal seperti ini saya copy terlebih dahulu, ini kita seleksi, lalu ini kita copy seperti ini misal, lalu tekan enter. Nah, kita misalkan ini kita seleksi lagi, yang ini kita arahkan ke layar 0. Nah, seperti ini, layar defaultnya adalah 0, jadi warnanya dan jenis garisnya juga ikut berubah. Nah, ini bisa kita tambahkan satu persatu, misal untuk garis as kita seleksi di sini terlebih dahulu, bisa kita tambahkan satu persatu. Lalu setelah kita seleksi asnya, baru kita drop down layar di sini, lalu pilih yang garis as. Klik pada garis as, maka otomatis garis as akan berpindah pada pada layar as. Kalau kita klik misal di sini, maka ini akan tertulis dia berada pada garis as, pada layar garis as. Begitu juga untuk dindingnya, ini misal tadi masih berada pada layar 0, kita seleksi seperti ini. Setelah itu kita arahkan ini ke layar dinding, klik di sini di drop down layar, lalu pilih layar dinding seperti ini. Maka ini dia sudah berada pada layar dinding. Nah, begitu juga untuk kolomnya, misal ingin kita pindahkan, caranya sama juga seperti tadi, ini kita pilih yang kolom, kita seleksi bagian kolomnya, atau ini karena biar kita tidak harus mengklik secara satu persatu, agar memudahkan ini bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu layar dinding dan asnya. Misal seperti ini kita kita off-kan layar dinding dan kita off-kan juga layar garis as agar lebih memudahkan kita dalam memindahkan kolom ini ke layar kolom. Ini tinggal kita seleksi seperti ini. Setelah itu pilih layar kolom di sini. Nah, tekan escape bisa dilihat ini objeknya sudah berwarna biru sesuai dengan layar kolom. Kalau kita seleksi ini, maka bisa lihat di drop down layar sudah berada di layar kolom. Lalu di sini kita tinggal mengaktifkan kembali layar dinding dan garis asnya seperti ini. Jadi Anda bisa memilih salah satu mana yang mudah membuat layar terlebih dahulu baru membuat objek gambar, atau membuat objek gambar terdahulu baru memasukkannya ke dalam layar secara satu persatu. Dan tentunya menggambar menggunakan layar ini sangat membantu dan mempercepat dalam penggambaran seperti yang saya contohkan tadi. Kita tidak perlu mengklik satu persatu kolom ini untuk memasukkannya ke layar kolom, karena kita bisa menseleksi secara keseluruhan dengan menonaktifkan layar lainnya terlebih dahulu. Atau apabila kita tidak ingin menampakkan layar garis as, kita bisa menonaktifkannya lagi seperti ini apabila mengganggu dalam tampilan. Nah, maka seperti ini untuk mengaktifkannya kembali, klik ini. Dan untuk fungsi-fungsi layar lainnya seperti icon-icon matahari ini, gembok, dan lainnya sudah saya jelaskan secara lengkap dan rinci pada video sebelumnya. Oke, sekian.
video yang dapat saya bagikan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.